Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video kali ini kita akan bahas soal-soal wawancara yang kemungkinan besar ditanyakan pada PPG Prajabatan tahun 2024. Yuk, mari kita belajar bersama. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Mengapa Anda ingin menjadi guru? Jenis pertanyaan ini harus dikuasai dan dijawab dengan mantap agar dapat meyakinkan asesor atau tim penguji. Pertanyaan ini dapat dijawab seperti ini. Saya ingin menjadi guru karena saya memiliki passion untuk mengajar dan mendidik. Saya percaya bahwa pendidikan merupakan tonggak kemajuan suatu bangsa. Saya ingin ambil bagian dalam estafet untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Soal nomor 2. Bagaimana cara Anda sebagai guru memanfaatkan waktu belajar yang banyak dalam pembelajaran di kelas? Perhatikan kata kunci. Kata kunci dari pertanyaan ini adalah cara memanfaatkan waktu belajar yang banyak. Ini adalah kata kunci yang perlu kita pahami. Soal ini dapat dijawab seperti ini. Waktu belajar yang banyak dapat dijadikan sebagai kesempatan untuk memperdalam materi pelajaran, terutama pada topik yang dianggap berat. Juga dapat digunakan untuk mengajak peserta didik membuat suatu karya. Selain itu, waktu yang banyak juga dapat digunakan sebagai kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih bersahabat antara guru dengan peserta didik maupun peserta didik dengan peserta didik lainnya, dengan cara melakukan games yang seru atau menyenangkan. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 3. Bagaimana cara Anda memanfaatkan waktu yang singkat dalam pembelajaran di kelas? Caranya sama seperti soal nomor 2. Langsung cari kata kuncinya. Kata kuncinya di sini adalah cara memanfaatkan waktu yang singkat. Nah, ini dapat dijawab. Waktu yang relatif singkat dapat digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi langsung pada inti. Strategi ini cocok untuk diterapkan pada mata pelajaran eksak atau hitung-hitungan. Kemudian, yang ini cocok diterapkan pada ilmu sosial. Soal nomor 4. Apa yang Anda ketahui tentang PPG Prajabatan? Tipe soal ini, asesor ingin mengetahui seberapa dalam pengetahuan teman-teman tentang PPG Prajabatan. Oleh sebab itu, soal ini dapat dijawab dengan 3 bagian. Pada bagian pertama, jelaskan pengertian PPG Prajabatan. Nah, ini adalah pengertian PPG Prajabatan, adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana, baik dari kependidikan maupun non-kependidikan. Kemudian, jelaskan tujuan PPG Prajabatan diadakan untuk mempersiapkan calon guru agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar pendidikan nasional, serta mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian, pada bagian ketiga, teman-teman dapat sampaikan alur atau jelaskan secara singkat tahapan-tahapan yang dilalui dalam prajabatan ini. Yaitu program ini terdiri dari 2 semester, yaitu pada semester 1 belajar teori dan semester 2 praktik mengajar. Kemudian soal selanjutnya, bagaimana cara membentuk peserta didik agar memiliki sikap yang bertanggung jawab? Kata kunci dari soal ini adalah cara membuat peserta didik bertanggung jawab. Dapat dijawab, sikap tanggung jawab dapat dibentuk dengan cara menerapkan tata tertib sekolah maupun tata tertib kelas dengan konsisten. Dan peserta didik yang melanggar tata tertib tersebut diberikan teguran secara langsung. Langsung di sini artinya saat itu juga, tanpa menunda-nunda waktu. Kemudian lanjut ke soal nomor 6. Apa alasan Anda mengikuti PPG Prajabatan? Teman-teman, jawab soal ini dengan profesional dan jujur. Ini yang paling penting. Tipe soal seperti ini butuh kejujuran dari peserta atau calon guru. Jadi, dapat dijawab, saya mengikuti PPG Prajabatan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru profesional
dan mendapatkan sertifikat pendidik. Kita lanjut ke soal nomor 7. Bagaimana cara Anda sebagai pendidik untuk membangun dan meningkatkan semangat belajar siswa? Lagi-lagi di sini kita harus cari kata kunci. Kata kunci di sini adalah cara membangun. Cara, kemudian membangun, dan meningkatkan semangat belajar. Ini adalah kata kuncinya. Dapat dijawab, guru dapat membangun dan meningkatkan semangat belajar siswa dengan cara menceritakan kisah sukses idola mereka. Karena semua orang kalau mendengar pembicaraan tentang idola orang tersebut, pasti memiliki antusias yang tinggi untuk ingin tahu. Semangat siswa juga dapat ditingkatkan dengan menstimulus psikologi siswa dengan harapan-harapan dari orang tua mereka. Karena posisi orang tua sangat vital atau penting dalam kehidupan semua orang. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 8. Bagaimana cara Anda sebagai pendidik dalam memperbaiki perilaku negatif dari peserta didik? Dapat dijawab, perilaku negatif peserta didik dapat diperbaiki dengan cara memberikan pemahaman secara konkret akibat dari perilaku negatif tersebut melalui konseling. Perlu diingat teman-teman bahwa tidak selamanya perilaku negatif dapat diatasi dengan hukuman atau pemberian sanksi. Karena terbukti banyak sekali orang yang berubah dari pola pikir. Jadi yang perlu dibentuk adalah pemahaman atau pola pikir peserta didik mengenai dampak positif atau negatif dari setiap tindakan. Juga perilaku negatif yang sudah tidak dapat ditolerir dapat diberikan sanksi sesuai dengan tata tertib sekolah. Lanjut, nomor 9. Apa yang Anda ketahui tentang bidang studi yang Anda lamar? Teman-teman, soal seperti ini ingin menguji seberapa dalam pengetahuan teman-teman tentang bidang studi yang dilamar. Oleh sebab itu, perlu dijawab dengan penuh keyakinan atau kepercayaan diri yang tinggi dari teman-teman. Karena dari kepercayaan diri itu, asesor dapat menilai bahwa teman-teman dapat diandalkan. Jadi, dapat dijawab seperti ini. Saya memiliki latar belakang pendidikan di bidang PGSD. Teman-teman sesuaikan dengan bidang studi teman-teman. Saya memiliki pemahaman yang baik tentang materi pembelajaran di sekolah dasar, serta metode pembelajaran yang sesuai dengan pendidikan dasar. Kemudian lanjut soal terakhir, soal nomor 10. Bagaimana cara Anda menghadapi tantangan menjadi pendidik di era digital? Karena kita saat ini berada di era digital, maka soal-soal seperti ini selalu ditanyakan. Dapat dijawab, saya akan meningkatkan skill saya di bidang teknologi sesuai dengan kebutuhan saat ini dan memanfaatkan teknologi digital untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Demikian teman-teman pembahasan mengenai soal wawancara PPG Prajabatan. Selamat belajar, God bless.